Selamat siang semua. Pertama-tama, saya akan membahas mengenai identitas nasional dan juga etika politik terlebih dahulu. Jadi seperti yang kita tahu, identitas nasional negara Indonesia adalah Pancasila. Karena merupakan suatu identitas, maka bisa dinyatakan bahwa Pancasila itu berasal dari masyarakat dan seharusnya menjadi dasar bagi warga negara Indonesia itu sendiri untuk berperilaku dan bertindak. Kemudian, politik merupakan cara agar manusia itu dapat hidup berdampingan dengan harmonis di dalam suatu negara. Sedangkan etika itu berisi tentang hal-hal apa saja yang boleh dan tidak boleh untuk dilakukan. Politik akan berpengaruh pada banyak orang, maka politik harus didasari dengan etika agar tidak melanggar norma-norma yang ada dan tidak merugikan orang lain. Sayangnya, hingga saat ini masih banyak orang-orang yang tidak mengamalkan identitas nasional serta etika politik dalam kehidupannya. Kasus-kasus seperti politik sara, politik uang, penyalahgunaan kekuasaan, dan juga korupsi masih sering kita temui hingga saat ini di Indonesia. Saya akan mengambil contoh kasus politik sara. Jadi umumnya politik ini sering melibatkan ujaran kebencian atau kampanye yang didasari perbedaan suku, agama, ras, dan golongan demi bisa memperoleh kekuasaan. Apabila dilihat dari sudut pandang identitas nasional, yaitu Pancasila, jelas ini merupakan pelanggaran, terutama pada sila persatuan. Begitu pula jika dipandang dari etika politik. Politik seharusnya tidak membawa sara yang bisa memecah belah bangsa dan juga bertentangan dengan etika karena tidak sesuai dengan moral. Maka dari itu, bisa dibilang kondisi Indonesia hingga saat ini masih atau sedang mengalami krisis identitas serta etika politik. Bila diteruskan, Indonesia bisa saja kehilangan identitasnya dan akan terpecah belah, yang akan berujung pada kekacauan dan juga kehancuran. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Kita bisa mulai dengan mengamalkan dan menyadari pentingnya etika serta Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari. Marilah kita bersama-sama mulai menerapkan rasa cinta negara dan selalu menjaga etika dimulai dari diri kita sendiri terlebih dahulu. Karena jika bukan kita yang memulai, maka siapa lagi? Dengan kita mengamalkan Pancasila serta etika, harapannya akan semakin banyak orang yang sadar dan bisa ikut menjadikan Pancasila dan etika politik itu sebagai dasar bagi mereka berperilaku. Perubahan kecil pun juga bisa membawa dampak yang besar. Jadi ayo kita bersama-sama menanamkan nilai Pancasila dan selalu ingat akan etika dalam berpolitik untuk Indonesia yang lebih baik. Dan saya akan menjelaskan mengenai materi demokrasi dan HAM. Pertama-tama, demokrasi berasal dari kata demos yang artinya rakyat dan kratos yang artinya kedaulatan, di mana kedaulatan dibagi menjadi kedaulatan Tuhan, negara, dan yang terakhir yang cocok untuk demokrasi, yaitu kedaulatan rakyat. Ciri-ciri masyarakat yang demokratis adalah yang mempunyai sifat individualisme, libertarian, devolusi, depolitisasi, dan reformasi. Sistem demokrasi yang diterapkan oleh bangsa Indonesia adalah demokrasi deliberatif, di mana pada demokrasi deliberatif ini, negara bertugas untuk menampung aspirasi dari berbagai kelompok dan masyarakat, dan negara juga menyediakan sarana komunikasi bagi kelompok dan masyarakat agar dapat saling bermusyawarah untuk menentukan kesejahteraan bersama, sehingga dapat terlihat bahwa sistem demokrasi deliberatif sesuai dengan dasar negara kita yaitu Pancasila. Akhir-akhir ini karena perkembangan teknologi yang semakin maju, rakyat dapat menyuarakan suara atau pendapatnya yang merupakan salah satu sikap demokratis dengan mudah di media sosial. Namun demokrasi juga memiliki batasan agar kebebasan yang dimiliki oleh seseorang untuk berpendapat tidak melebihi batas. Contohnya belakangan ini banyak sekali kasus di mana masyarakat Indonesia bukan hanya mengkritik tetapi juga menghina lembaga-lembaga negara bahkan presiden, di mana hal tersebut dapat terjadi karena kurangnya pemahaman terhadap demokrasi. Untuk itu, kita perlu memahami apa arti demokrasi lebih dalam lagi agar tidak merugikan diri sendiri maupun orang lain. Hak asasi manusia atau HAM adalah hak yang merincikan hormat kepada martabat manusia dan merincikan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan untuk menghormati martabat manusia yang berlaku secara universal. HAM merupakan hak yang ditemukan karena masyarakat sadar mereka memang memilikinya dan juga diciptakan karena perumusannya merupakan hasil refleksi, pembicaraan, dan kesepakatan bersama. Hak asasi manusia yang mendasar adalah hak untuk hidup, beragama, kebebasan berpendapat, dan sebagainya. Pelanggaran HAM dapat terjadi karena berbagai faktor. Salah satunya adalah ketidakpahaman atau kesadaran yang rendah terhadap HAM. Masih banyak pelanggaran HAM yang dilakukan di Indonesia. Contohnya baru-baru ini ada kasus pembunuhan yang melanggar HAM seseorang untuk hidup, di mana dilakukan oleh geng mucikari di Sulawesi Selatan dengan motif pelaku adalah karena cemburu terhadap korban. Demokrasi dan HAM merupakan dua hal yang penting yang saling berhubungan dalam membangun negara demokratis, di mana pada dasarnya demokrasi dilakukan sebagai upaya manusia
untuk menjamin dan melindungi hak asasi manusia. Oleh karena itu, untuk Indonesia yang lebih baik, mari kita menjadi masyarakat demokratis yang berasaskan hak asasi manusia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kewargaan digital. Selain kita harus menjadi warga negara Indonesia yang baik di dunia nyata, ternyata kita juga harus bijaksana di era digital, salah satunya di dunia maya. Contohnya adalah dalam media sosial. Kita tahu ada Instagram, Facebook, Twitter, dan lain-lain. Kenapa kita harus bijaksana? Karena segala tindakan kita di media sosial, mau itu baik atau buruk, semua akan tersimpan oleh rekam jejak digital. Dan juga menurut Undang-Undang ITE sendiri, kita dituntut menjadi warganet yang baik, bertanggung jawab, dan beretika. Contoh kasus, jadi pada tahun lalu ketika awal-awal COVID-19 melanda, ada salah satu karyawan di perusahaan tempat orang tua saya bekerja membuat status di Facebook yang berisi bahwa PT X ditutup sementara karena para pekerjanya positif COVID. Lalu beredarlah hoax tersebut dan mengundang aparat kepolisian untuk menyelidiki karyawan tersebut. Dan akhirnya beliau mengaku bahwa status tersebut dibuat hanya karena iseng. Untung saja tidak dipidana, namun hanya diberi sanksi denda karena dianggap pencemaran nama baik. Jadi itulah contoh kenapa kita harus menjadi warganet yang baik. Tetapi, bagaimana cara untuk menjadi warganet yang baik? Simpel saja. Yang pertama, jika ingin berkomentar, membuat status di Instagram, Facebook, atau hendak menyampaikan pendapat, berikanlah komentar atau pendapat itu yang positif, agar tidak menyakiti dan merugikan diri sendiri atau orang lain. Kedua, dilarang meretas atau no-hacking. Jangan memanfaatkan teknologi informasi untuk masuk ke dalam sistem dan mengacak-ngacaknya, bahkan mencuri data dalam sistem tersebut. Ketiga adalah stop hoax. Berhenti untuk menyebarkan berita atau bahkan membuat berita yang tidak benar, dan belajar untuk selalu mengklarifikasi terlebih dahulu setiap informasi yang kita terima. Untuk itu, mari kita menjadi warganet yang bijak dan beretika agar menciptakan rekam jejak digital yang positif bagi diri kita. Terima kasih. Baik teman-teman, sekarang saya akan menjelaskan mengenai materi anti-KPKI yang telah saya pelajari dari mata kuliah kewarganegaraan semester ini. Pertama-tama kita ketahui apa itu anti-KPKI. Anti-KPKI merupakan singkatan dari anti kekerasan seksual, perundungan, korupsi, dan intoleransi. Kita akan membahas satu persatu. Yang pertama di kekerasan seksual terlebih dahulu. Kekerasan seksual merupakan perbuatan merendahkan, menghina atau menyerang terhadap tubuh dan hasrat seksual seseorang. Nah teman-teman, kekerasan seksual ini biasanya dilakukan oleh atasan kepada bawahan atau oleh orang dewasa kepada anak kecil. Dampak-dampak dari kekerasan seksual ini diantaranya adalah korban akan terkucilkan dari masyarakat, menjadi antisosial, dan yang terutama adalah korban akan mengalami trauma baik secara fisik maupun mental. Lalu yang kedua adalah perundungan atau bullying. Adalah perilaku tidak menyenangkan yang menyerang baik secara fisik, verbal, maupun sosial. Nah saat ini mari kita jumpai dalam bentuk pembulian dari media sosial, atau kita sebut juga sebagai cyberbullying, di mana korban-korban dari bullying ini mungkin saja mengalami trauma secara mental yang membuat korban bully takut pergi ke sekolah dan berdampak pada pendidikan si korban. Mungkin teman-teman pernah mendengar kasus bully yang dialami oleh seorang selebgram yang berujung kepada kasus bunuh diri atau kematian dari selebgram tersebut. Yang ketiga adalah korupsi. Korupsi bukan hanya semata-mata menyelewengkan uang negara saja, tapi tanpa kita sadari, mungkin kita pernah melakukan korupsi. Seperti hal sederhana saat kita terlambat masuk kelas. Itu adalah salah satu bentuk korupsi yang kita tidak sadari. Atau mungkin teman-teman juga pernah memberikan sejumlah uang dalam mengurus suatu dokumen. Itu juga merupakan salah satu bentuk korupsi yang mungkin kita pernah lakukan, tapi kita tidak sadari. Nah, penyebab-penyebab dari korupsi ini diantaranya adalah pertama-tama hilangnya moral, kemudian tuntutan dan kebutuhan gaya hidup. Yang ketiga adalah intoleransi. Hal ini terjadi sekitar kita tanpa kita sadari, itu sering banget teman-teman. Nah, mungkin kita pernah menjadi pelaku atau bahkan menjadi korban dari intoleransi ini. Contoh yang sederhana adalah ketika kita tidak mendengarkan pendapat teman kita yang kita anggap minoritas, atau bahkan pendapat kita sendiri, pendapat kita yang tidak didengar oleh teman-teman kita karena kita yang dianggap minoritas. Intoleransi ini
Oke, kita anggap sepele teman-teman, tapi bila diteruskan, ini akan berujung kepada sikap radikal yang berujung kepada kasus terorisme. Pesan aku untuk materi anti KPK ini adalah, mari kita menjadi rakyat Indonesia yang mencintai negara, menjunjung tinggi toleransi, dan dapat hidup berdampingan dengan damai. Jadilah manusia muda yang bijak, dan jangan lupa junjung tinggi keadilan, karena kalau bukan kita, siapa lagi?